Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Zonar, apa kabar? Ya, sudah lama sekali saya tidak bikin membahas cerita-cerita horor ya. Hari ini saya mau bercerita tentang yang berada di kampus UGM. UGM dikenal dengan kampus yang dengan prestasi panjang mengenai akademiknya, tapi juga menyimpan cerita-cerita horor yang sering terjadi di situ gitu. Jadi banyak cerita urban legend, tapi sebenarnya bukan urban legend. Kalau urban legend itu ceritanya tidak ada, tapi ini memang ada terjadi ya, selalu menjadi topik hangat pada mahasiswa-mahasiswa yang pernah kuliah di sana gitu. Beberapa cerita horor yang paling populer di UGM ini adalah cerita tentang hantu Rohana, Mbak Rohana ya, perempuan yang sering menampakkan diri di jembatan Perawan namanya. Jembatan Perawan itu adalah jembatan yang menghubungkan Fakultas Pertanian dan Dokter Hewan. Jadi disingkat Perawan. Yang mana katanya ya Mbak Rohana ini pernah terjatuh di situ ya. Sosok wanita dengan baju-baju ala tahun 50-an selalu mendampakkan diri dan selalu mengganggu mahasiswa-mahasiswa yang di situ gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita masuk ceritanya. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya membantu channel ini berkembang. Oke, cerita ini terjadi ketika sebut saja namanya Ami ya. Ami ini anak fakultas akhir, ini tahun berapa ya? Mungkin sudah 10 tahun yang lalu lah kali ya kejadian ini, bahwa namanya fakultas akhir pasti sibuk dong ya, bolak-balik kampus gitu ya, bolak-balik kampus untuk mengerjakan pekerjaannya gitu. Jadi Ami ini tinggal di kos nggak jauh dari kampus UGM tersebut gitu. Jadi dia ngerasa ya udahlah nggak apa-apa, mungkin selama 3 tahun 4 tahun dia kuliah di sana tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan yang kejahatan atau apalah begal segala macam. Jadi kayak dia tuh santai aja gitu bolak-balik kampus. Toh dia ngerasa sudah merasa nyaman, aman di situ gitu ya. Terus gitu ya, jadi dalam satu hari itu bisa dalam beberapa kali dia bolak-balik kampus untuk mengerjakan tugasnya ya. Maklum lah ya, anak jurusan akhir gitu ya kan. Nah Ami memarkirkan motornya gitu, dan dia mau tidak mau harus melewati jembatan Perawan ini ya, yang tadi saya bilang melewati Fakultas Pertanian dan Dokter Hewan gitu. Jadi waktu itu ya kejadiannya itu jam 1 malam ya, jam 1 malam dia melewati kampus itu. Sebelumnya dia nggak tahu ya, pernah dengar, tapi kayak dia pikir enggak lah, 3-4 tahun gue di sini gue nggak pernah mendengar ada sesuatu hal yang aneh-aneh gitu. Sebenarnya bukan, Ami ini bukan menantang ya kan, bukan menantang, tapi lebih kayak ya dia percaya aja dah gitu, nggak ada gangguan atau seperti apa gitu. Jadi akhirnya dia ya mungkin lewat aja biasa, santai dia lewat gitu kan. Tapi nggak tahu ya apesnya malam itu, apa mungkin dia capek, udah kelelahan gitu ya, namanya orang kelelahan energinya pasti drop, dan terus pasti kalau sudah drop gitu pasti cepat masuk hal-hal yang berhubungan dengan goib. Mungkin dia juga tipikal anak yang sensitif gitu ya kan. Ketika dia melewati jembatan itu, di ujung jembatan dia melihat ada sosok menampakkan perempuan gitu, perempuan dengan baju ala-ala tahun 50-an gitu. Ala 50-an itu maksudnya gini, dia tahu lah ya, maksudnya anak zaman now tuh pasti ini kayaknya aneh deh pakaiannya. Jadi dia pakai penutup kepala tapi bukan hijab, bukan jilbab, jadi kayak tutup aja kayak selendang seperti itu gitu. Dia jadi dari kejauhan melihat. Nah terus karena dia tahu cerita ini, dia kayak langsung mereview, jangan-jangan ini Mbak Rohana kan gitu ya, jangan Mbak Rohana ini gitu katanya gitu kan. Tapi dia sudahlah, dia biasa aja, dia santai aja, dia sambil membaca ayat-ayat Al-Quran yang dia tahu, sampai dia berjalan terus ke daerah ke mobil motornya gitu kan.
sampai dia lari kencang sekencang-kencangnya sampailah dia di apa namanya di motornya tersebut. Rasanya dia bilang, kata si Ami ini kayaknya rasa pengen terbang gitu biar sampai di situ. Sampai dia lari sekencang-kencangnya sampai di motor itu, terus dia tutup mata gitu ya, dapat ke motornya, dia hidupin motor. Pas dia buka mata udah nggak ada guys, sudah nggak ada mbak-mbak itu. Wow, serem ya. Cerita yang kedua, ada juga namanya si Dimas ya, namanya Dimas, terus sebut saja namanya Dimas, ini bukan nama asli ya, namanya Dimas. Sama kejadian jam 4 subuh dia jalan-jalan di situ, bolak-balik jalan di situ, sama ngerjakan tugas akhir. Dan pas waktu dia melewati jembatan perawan itu kayak ada yang manggil, Mas gitu. Mas, oh, siapa yang manggil gue jam 4 pagi gitu ya, kata Dimas kan. Terus dia noleh, nggak ada. Terus dia jalan lagi dong, mas gitu, kayak suara itu menunggu jawaban iya. Nah gitu kan, tapi Dimas tuh kayak berpikir logik gitu, ya kali gitu ya kan, nggak mungkin jam 4 subuh ada yang manggil gue gitu, siapa yang manggil aku ini gitu kan. Dan kalian tahu pas dia lihat ke belakang, sama ada perempuan pakai baju putih ya, dengan menggunakan kerudung, tutup kepala, dan dia langsung shock. Kemudian dia kabur ya sejadi-jadinya, berlari kencang. Dan dia cerita besoknya sama temannya bilang, lah itu itu Mbak Rohana yang mungkin pengen kenalan sama kamu kaligus gitu. Merinding ya guys. Segitu dulu cerita singkatnya untuk hari ini ya. Teman-teman yang mungkin yang dari kampus UGM mungkin punya cerita atau punya pengalaman tentang Mbak Rohana ini, mohon komen dong di bawah. Oke, yang mau diceritain atau apa, jangan lupa di email atau di komen cerita apa lagi yang harus kita bawakan. Oke, sekian dulu. Salam misteri. Bye bye.